Ini aja tentang cowok sama cewek membohongi dan dibohongi, gimana? Gue bohong juga dia nggak bakalan peduli. Oke, aku akan jadi co-host yang dibayar dengan mobil baru dari Nagita Slavina. Berarti aku pesan mobil yang kemarin, tolong bayarin ya. Hai guys, si AA punya channel terbaru loh. Ayo guys, subscribe atau pencet tombol merah di channel Trans Animasi Studio. Like, komen, dan share juga ya guys. Kalian subscribe gratis, cepetan, dipencet tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Sayang, apa? kamu mau nggak temenin aku lagi Nagita's Corner? Oke, aku mau Nagita's Corner. Dari kemarin tuh banyak yang bilang katanya bagus, kita tuh cocok katanya gitu. Gitu? Iya, maksudnya di Nagita's Corner cocok kalau kamu jadi co-host aku. Oh gitu, jadi aku jadi co-hostnya. Tapi asal temanya oke, sama bayaran dulu. Aku mau mobil baru, boleh kamu bayar aku pakai mobil baru? Boleh. Bener ya? Boleh. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Ini aja tentang cowok sama cewek membohongi dan dibohongi, gimana? Mau nggak? Ini seru nih. Coba kamu tanya dulu, setuju nggak gitu? Kita bikin IG. Ya udah coba, tolong aku berat. Aduh, kamu bilang, guys, ada tema nggak? Ini suami aku menyarankannya temanya membohongi dan dibohongi. Gimana menurut kalian? Kalau oke, Kamu langsung. nggak apa-apa kita bahas gitu-gitu? Ya nggak masalah, emang kenapa? Emang aku pernah bohong sama kamu? Menutupi ya, tapi kan akhirnya jujur. Tapi aku tidak bohong loh. Aku yang bohong nggak? Enggak kan? Menurut kamu gimana? Tidak kan? Beda nggak menutupi dan bohong, beda nggak? Nah, kita bahas nih, kayak gini kan seru. Beda, sama. Enggak sama. dong, bohong itu. Di saat menutupi kan kamu harus berbohong juga. Tidak bohong itu menutupi. Nanti akan ada kalanya bicara, kan gitu. Gimana? Ini seru guys. Ini gimana guys, bener gak? Kamu bohong ya, kamu jangan menutup-nutupi. Beda kan? Kamu jangan bohong, kamu jangan menutup-nutupi. Itu kan beda. Kalau bohong tuh misalnya contoh gini. Kamu udah makan belum? Padahal gue udah makan. Belum? Nah, itu bohong. Kamu udah makan belum? Belum lapar. Nah, itu kan menutupi. Bener gak? Itu beda loh sayang. Bener gak? Bener gak coba? Jadi harus ditelaah bahasa kamu tuh harus ditelaah. Iya, kalau bahasa aku tuh ditelaah. Ya udah kita bahas. Oke. Aduh, salah nih kayaknya aku bikin tema ini kayak buah si malakama deh gua. Guys, kita mau dong di-sharing pengalaman soal bohong membohongi. Ada nggak pembohongan yang paling lucu dan paling nggak masuk di akal? Oke guys, kita mau bikin Nagita's Corner. Oke, kita akan bahas. Gila, gue pakai apa nih? Oke guys, bagaimana kita akan membahas tema itu? Top. Saya udah banyak nih yang nanya nih, gimana nih kita apain? Oh, langsung aja kita. Yaudah yuk. Tapi aku lapar banget, boleh nggak? Sebentar ada cemilan nih. Kupit aku, pegang. Ya udah gede. Sok apa dong? Kamu udah makan apa nggak? Buat ngeganjel dulu deh, apa deh? Tolongin dong sayang. Ya udah bentar aku ambil, pegangin tolong. Aku pakai begini. Nah, Nih, sini. ini dulu nih. Roma Sari Gandum. Itu kesukaan aku tau ini. Aku peanut butter is my love. Yuk. Aku yang coklat deh. Ini. Nah. Tuh, aku yang coklat deh. Enak banget, ini selalu bikin kenyang. Kalau makan Sari Gandum pasti bikin kenyang. Iya, makan Roma Sari Gandum bikin kenyang. Sayang, ini kan terbuat dari gandum utuh kan? Lihat deh, kalau peanut butter ini sama coklatnya bener-bener penuh banget. Bener sayang, ini biskuitnya bener-bener tebel banget. Rasanya tuh kayak blend gitu sama biskuitnya, mau cobain ya? Ini kan? Ada yang mau nggak? Mau mbak. Yang peanut enak. Peanut kan? Suka kan kamu? Ini juga coklat enak. Ini tuh backpack, jadi kita bisa bagi-bagi makanan. Isinya banyak. Solusi kepepet lapar. Roma Sari Gandum. Yuk kita Nagita's Corner. Ayo. Penasaran kan? Yuk.
Oke, jadi tadi kita udah nanya pertanyaan di Nagitas Corner. Kamu terima kasih ya udah jadi co-host aku ya. Oke, aku akan jadi co-host yang dibayar dengan mobil baru dari Nagita Slavina. Berarti aku pesan mobil yang kemarin tolong bayarin ya. Mahal banget. Mahal banget? Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah, kan kamu ada duitnya. Gimana Jadi nego dulu nih. Ya nanti. Aku akan jadi co-host di sini tapi dibayar mobil. Ya udah tapi jadi co-host terus-terusan. Oke. Nah, sekarang tadi kan aku udah nanya nih soal bohong terhadap pasangan. Jadi menurut kamu tuh bohong? Membohongi dan dibohongi. Ya, kamu lebih pilih mana? Kalau aku lebih pilih bohong atau membohongi? Lebih enak mana? nggak beda nih. Sebenarnya gini. Nggak usah gini. Enakan mana? Enakan ngebohongin atau dibohongin? Nah, ini Atau nih, lebih susah mana? Gini sebenarnya. Terlalu banyak gitu-gitu nih. Kalau ini mau perasaan yang apa nih? Perasaan yang dalam atau perasaan yang di permukaan? Kan ada beberapa. Ya apapun nih, itu. ada perasaannya apa nih? Ada perasaan yang ada perasaan yang di permukaan. Perasaan apa? Dengar dulu, bohong itu kan beda kadarnya. Maksudnya ini niatnya dan kejadiannya dan keadaannya. Bohong itu ada 3 tipe, ada yang di permukaan, ada di tengah-tengah, sama ada until to jannah nih. Mau yang mana nih? Astagfirullah. Ini berat nih kalau ngomong sama aku tuh filosofi itu berat. Contoh. Permukaan, bohong. Ya. Bisa aja kita bohong, ya udah deh, gue bohong juga dia nggak bakal peduli. Itu kan di permukaan. Saya bohong nih, jadi gue bohong. Gue bohong sama nggak bohong juga sama aja. Itu bohong yang nating. Ya ngapain bohong kalau gitu? Lo bukan, ya ngapain juga lu harus tahu tentang gue, gitu maksudnya. Ya bohong itu jadi, ya udah gue misalnya contoh gini, kamu udah makan belum gitu misalnya. Enggak, udah makan. Padahal gue udah makan, misalnya. Yeah. Itu kan bohong yang permukaan, ecek-ecek. Bener nggak? Maksudnya bohong atau nggak bohong pun nggak akan jadi problem. Ya bisa aja kita bohong, bisa aja enggak, tapi nggak ada maksud untuk suatu makna. Ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah tuh menjaga perasaan. Itu ada. Kita terkadang juga harus bohong untuk menjaga perasaan. Yang until jannah itu ada juga. Apa contohnya? Bohong yang untuk melindungi segenap sesuatu hal untuk yang lebih baik. Ada juga yang disebut dengan white lies. Nah, itu. Jadi bohong itu berbeda-beda. Makanya terkadang tergantung. Yeah. Tapi kan bohong nggak boleh. Enggak juga sebenarnya. Memang benar bohong itu tidak boleh. Tetapi maksudnya bohong yang until jannah ini kan ada yang bohong untuk kita lebih bukan bohong maksudnya. Untuk kita menutupi menjaga perasaan, menjaga yang memang harusnya dijaga itu kan ada. Jadi kadang bohong itu tergantung ada beberapa faktor gitu loh sayang. Kayak aku pernah membohong sama kamu di permukaan pernah, bohong yang di tengah-tengah pernah, bohong yang until jannah pun kita pernah. Coba, bener nggak? Tapi kan sebenarnya itu kembali lagi ke manusianya. Kalaupun aku berbohong sama kamu nih, sesuatu hal, kamu kan juga pasti tahu. Kalau pasangan itu kan pasti tahu, ini dia berbohongnya juga dia berbohong ecek-ecek. Oh ini juga dalam hati kecil, dia berbohongnya pasti dia untuk menjaga hati gue. Ada lagi yang lebih dalam, oh dia ternyata berbohong ini karena dia untuk menutupi suatu hal yang memang lebih penting. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Nah terkadang itu dia kelas-kelasnya. Jadi kadang juga. Tapi kan ujung-ujungnya kan kalau ngebohongin juga. Oke, sekarang gini misalnya, aku bohong sama kamu. Ada suatu hal yang krusial. Aku jujur sama kamu. Bisa aja kejujuran itu malah, meskipun semua kejujuran itu baik, tetapi ada yang belum saatnya kita jujur. Gitu. Iya. Tapi ada kalanya kita bukan membohongi, tapi menutupi dulu. Tapi ada kalanya nanti kita jujur. Coba beda dong jujurnya kita tahun ini misalnya sama jujurnya nanti 5 tahun kemudian. Itu bisa berbeda-beda. Lah contoh, bukannya amsyong, itu namanya proses perjalanan. Tidak semuanya juga suami istri. Iya benar, suami istri semua orang bilang iya suami istri semuanya harus terbuka. Semuanya harus berbicara secara jujur. Iya, tapi kan tergantung dalam konteks keadaan. Sama halnya dengan kita, sama ibu kita. Itu yang ibu kita yang melahirkan kita yang sedarah, seorang anak aja mungkin bisa menutupi sesuatu untuk menjaga hati ibunya. Jadi buat aku ya ini yang namanya hidup tuh seperti ini. Begitu loh sayang. Tapi kan aku juga berusaha, aku bener nggak? Coba kamu ungkapkan sekarang. Jadi aku nih. Ya nggak, coba kamu sekarang ungkapkan. Apa? Aku begini-begini, kalaupun aku bohong,
Tapi kan pasti untuk ada suatu hal alasan yang nantinya kamu akan mengerti, bener nggak? Iya. Aku bukannya aku bohong sebagai laki-laki brengsek. Brengsek nggak aku? Enggak kan? Seorang mau mikir apa? Kamu sebagai istri aku coba katakan. Enggak. Aku pernah nggak bohong yang brengsek? Enggak. Bener kan? Dari hati. Iya. Bener. Itu dia, karena aku sayang sama kamu. Karena buat aku juga, ya pasti kan aku akan menjaga kamu gitu. Jadi bohong dan membohongi itu sebenarnya suatu hal seni. Seni bener, seni. Mau lihat muka-muka cowok di sini. Ini bener nih. Kadang aku berbohong sama kamu hari ini. Mungkin kamu 5 tahun kemudian terus kamu nanti berpikir kalau memang benar gitu niatnya kita bukan niat yang ya mungkin dia waktu itu berbohong karena dia untuk menjaga satu hal gini, tapi kan semuanya bisa bertimbangkan. Makanya kalau dalam keadaan kusut, lebih baik kita jangan mengungkapkan atau menyatakan sesuatu hal kalau memang belum siap. Lebih baik dipendam dulu atau kita simpan dulu. Jadi dalam keadaan pun kita jangan ngomong ya tidak ataupun ngomong ini, jangan gitu. Bener nggak? Kamu tuh kenapa jadi penuh makna? Kamu jadi tersirat-sirat. Enggak, ini aku hanya sharing. Sebagai cowok-cowok di sini terinspirasi. Loh, aku pernah punya teman. Ini aku cerita sama kamu. Aku pernah punya teman. Nih, contoh gini. Iya, gue mau cerai nih sama suami gue. Bisa gitu. Cewek yang cerita? Iya, cewek. Ini teman aku nih. Sebut nama nggak? Ya nggak boleh lah. Ini teman biasa gitu. Aku mau cerai sama suami. Lah, kenapa lu cerai sama suami lu? Iya, suami gue bohong. Dia lakukan hal bohong gini. Terus, ya dia melakukan hal yang fatal menurut dia fatal. Ya, tapi bohong lah itu ya. Karena dia bohong, dia begini. Terus, lu mau cerai? Oke. Terus aku tanya, emang lu berharap kalau lu udah cerai karena suami lu ini bohong, lu berharap bisa dapat suami yang seperti malaikat yang lebih baik dari dia gitu? Manusia itu kan semua gak ada yang sempurna. Maksudnya jangan kita membandingkan, ya udah gue mau karena dia bohong, gue dibohongin, gue disakitin, gue mau cari yang lain. Hello, hari gini nggak ada manusia sempurna. Ya mungkin bukan cari yang lain kali. Enggak, dia mau cerai sampai nggak jadi cerai sama aku dibikin. Kamu baik banget. Loh ya iya, aku bilang ngapain. Jadi maksudnya untuk para cewek-cewek, untuk para wanita-wanita, itu jangan terlalu berharap suami lu itu seperti dongeng-dongeng yang di Pangeran yang dia adalah seorang malaikat yang tidak akan dosa. Ingat gak lagunya Glenn Fredly? Jujurku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari goda. Itulah. Ya godaan kan banyak apapun itu. Jadi intinya para wanita juga ya dia harus bisa memahami. Itu dari laki-laki, kalau dari perempuan? Silakan apa yang kalau misalnya nih, gue udah nggak ini sama istri gue nih, ini istri gue gini, gue nggak gini gitu gimana? Gimana? Ya misalnya kan itu kan alasannya kan kalau perempuan biasa gitu, kalau laki-laki gue mau cerain aja nih istri gue nih gini gitu. Gimana, ayo? Laki-laki yang benar itu, yang baik itu, satu, yang pasti dia dengan segala kemampuannya dia akan menjaga, bertanggung jawab. Dia akan, ya lahir batinnya berusaha pastinya akan dipenuhi. Tapi kan semampunya dia. Kalau menurut aku, kalau seorang laki-laki yang memang dia menjaga istrinya benar-benar, dia nggak akan mungkin bilang, gila deh, ini gue misal contoh nih, gila gue sama bini gue, dia cuek banget, gini. Itu yang salah suaminya. Sebenarnya kenapa? Karena suami itu adalah kepala rumah tangga. Ngajarin. Loh, dia kepala rumah tangga. Harusnya dia bisa mendrive istrinya seperti apa yang dia mau dan dia butuhkan. Kecuali kalau benar-benar udah nggak bisa. Jadi untuk para laki-laki itu nggak boleh dia mengeluh, gila istri gue nggak ngurusin gue. Itu kalau aku ngomong ketemu sama laki-laki yang gitu, berarti laki-laki itu yang salah. Lu kepala rumah tangganya kan dia. Harusnya dia dong yang bisa mendrive. Ya begitulah. Kalau pada dasarnya memang ya pasti apapun itu lebih baik diobrolin sama istrinya. Kayak aku kan apapun ya diobrolin sama istrinya. Bener gak sih? Ini kapan kita mau bahas ini? Ya ini kan tentang bohong-dibohongi, jadinya panjang. Intro. Jadi intinya dibohongi atau membohongi itu sebenarnya sama. Tergantung konteksnya. Kita pun berbohong itu. Kadang kan ada yang namanya white lies, ada yang namanya berbohong itu bukan berarti kita berbohong, tetapi menutupi sampai nanti kejujurannya suatu saat ya bisa. Ya tukang bor pun berbicara tuh. Oh ini oke. Ini masalah kebohongan lagi nih. Suami saya suka bohong, punya uang, padahal saya tahu dia nggak ada uang lebih biar istrinya nggak kepikiran. Baik ya? Itu bagus. Kayak begitu kan? Maksudnya contoh. Ya kan itu juga baik seorang suami. Mungkin suaminya itu kayak kamu.
Aku punya istri kayak kamu khawatiran, kamu nanti sakit. Aku kan kadang bohong, sayang kamu ada uang nggak? Oh iya ada. Ada malah seorang suami yang dia itu berbohong sama istrinya, sama anaknya, padahal dia nggak kerja. Cuman demi dia pengen anaknya sama istrinya tenang, dia pakai baju seragam seolah-olah dia pekerja, padahal dia nggak kerja. Misalnya contoh, istrinya sinetron. Enggak, ini aduh sayang ini serius. Ini aku tuh serius. Jadi ada misalnya kamu taunya aku kerja nih di salah satu kantor. Terus aku di PHK misalnya nih. Tapi aku nggak mau bikin kamu kepikiran, aku nggak pengen bikin anak stres. Ya udah setiap hari aku seolah-olah berangkat kerja. Tapi kan kadang-kadang kan kayak Tapi gitu kan- malah jadi lebih blunder kan? Betul, tapi kan ada kalanya. Mungkin ada, kalau kita kan suami istri kan paling tahu gimana istri kita. Daripada istri aku sakit-sakitan, ya udah deh gue berusaha dulu, semoga aja. So, kalau suatu saat itu terjadi misalnya, terus kamu tahu, kamu ternyata nggak kerja. Iya, tapi karena Terus kemana gitu? yang nggak kayak gitu kan, istrinya malah mikirnya, ya kemana ya, jadi tukang ojek misalnya atau ngurusin apa, kan bisa aja. Jadi intinya, Kamu kemana? iya, ya intinya begitu. Jadi ya kalau kecuali kalau memang dia udah bohongnya menahun gitu loh, bohong terus yang nggak ada maknanya, ya salah. Tadi kan pertanyaan. Meskipun jujur itu adalah yang terbaik ya, aku nggak bilang bohong itu membenarkan bohong, tetapi kan ada kondisi ya, meskipun yang terbaik adalah jujur, tapi kejujuran juga terkadang juga ada saatnya yang tepat untuk kita jujur gitu. Benar nggak? Gini-gini tuh aku hebat loh. Ya, Buktinya aja coba kamu masih terus bertahan sama aku karena aku tuh mengajari kamu tentang gimana artinya hidup yang sebenarnya. Coba jawab apa? Bohong yang lucu gitu ya. Ini ada bagus nih dari meisarah.aref. Nggak ada bohong yang lucu. Bener kan? Iya bener, nggak ada bohong yang lucu. Nggak juga, nggak ada bohong yang lucu kata siapa. Nih aku kasih tahu. Coba, apalagi? Contoh misalnya nih, misalnya. Kamu kalau ditanya masalah kebohongan banyak banget ceritanya ya. Oh iya emang, hidup ini memang, ya ampun. Nih contoh yang aku sama kamu deh. Anggap aja, aku pernah melakukan kesalahan yang besar sama kamu dan aku bohong. Ada Waktu ya? itu. Ada. Banyak. Oh iya, aku akuin banyak. Iya. Aku banyak bohong sama kamu Iya. dulu. Sampai banyak. Coba sekarang. Kamu inget, kamu ketawa nggak? Ketawa kan? Enggak. Dulu suami gue gila gini-gini. Ketawa itu jadi lucu. Kita jadi kita mentertawakan kebohongan yang waktu dulu. Karena kita apa? Karena kita lebih dewasa sekarang. Anjir dulu sialan lu ya. Dulu tuh bohongin gue sialan lu sama gini-gini. Tapi kita cuma ketawa doang. Ya udah Ketawa sayang. ya? Kamu ketawa? Ya udah sayang, kan kamu pemenangnya. Itu kan bisa. Iya ketawa. Oh ketawa kan. Jadi ketawa. Ketawa gara-gara si Maisarah. Ya, jadi ketawa. Jadi itu aku jawab, ada kebohongan. Akhirnya kita hanya bisa mentertawakan kebohongan pada saat itu. Ketika kita sudah lebih matang dan dewasa. Dari Masita Bakri, follow mantannya, terus katanya tiba-tiba hilang ingatan, terus ke-follow. Itu menurut kamu lucu gak sih? Bohong gitu? Bohong. Iya, dia bilang katanya follow mantannya, terus katanya tiba-tiba hilang ingatan, terus Nah ke-follow. itu Vicky Prasetyo style. Aku siapa? Itu nggak mungkin lah. Kalau itu kan nggak mungkin. Maksudnya itu kan, kalau itu adalah bohong yang bodoh. Itu kan berarti kan dia memang melakukan kesalahan. Lebih baik dia jujur dong. Ya sayang, kalau udah kayak gitu kan, ya udah sayang aku hilaf. Mungkin ini tandanya Allah kasih tahu ke kamu kebenaran ini supaya aku nggak bablas. Itu kan bisa. Itu kan jadi kan lebih begitu. Bener nggak? Intinya mah sebenarnya bohong atau nggak bohong, kalau pasangan kita udah mengerti kita, dia udah tahu kok. Kita mau bohong aja dia udah tahu. Kita berusaha, ya gitu loh. Jadi pasangan tuh harusnya udah tahu, udah ngerti. Kayak kamu kan sebenarnya kalau aku bohong kamu tahu kan? Tahu. Ya udah. Tapi kamu iya aja kan? Nggak tergantung. Ya tergantung. Tapi kan aku juga nggak bohong yang untuk hal yang Tergantung. gimana. Nih, menurut kamu gimana nih? Ada Lia Triwahyuni. Pas suami aku ketahuan selingkuh, tapi nggak mau ngaku, terus alasannya cuma iseng. Mungkin ada benarnya itu. Itu mungkin ada benarnya juga. Sebenarnya iseng. Iseng. Ya sebenarnya tergantung. Setiap Kamu kayak konsultan pernikahan. loh, setiap pasangan berselingkuh itu coba dicek lagi. Aku nih, kamu amit-amit kamu selingkuh. Aku marah sama kamu, tetapi aku lebih marah sama diri aku sendiri. Kenapa aku tidak bisa menjaga pasangan aku?
Apa kurangnya itu dulu. Oh iya benar, Iya benar, kan, benar. bener. Jadi kalau dia bilang cuman apa iseng-iseng, Iya. ya iseng-iseng. Nah itu kan dicek lagi. Tapi kan ada juga orang yang memang penyakit. Gimana tuh ngeceknya tuh? Coba boleh tau nggak? Ya sebenarnya gini loh, ngecek tuh kita perempuan tuh kan dua, dia mau ngasih kesempatan lagi atau enggak. Tapi kan juga kita bisa tahu lah gelagat orang yang kita sayangin itu dia bener-bener emang iseng tanda kutip atau memang hilaf. Atau emang begitu terus Atau gitu? memang dia penyakitnya begitu terus. Sayang, aku haus dong. Tolong deh, minta minum dong, tolong. Gila nggak? Ini sebenarnya omongan aku tuh ya ada benernya, ada nggak benernya juga. Tapi diambil aja yang ini hanya sharing aja sebagai aku laki-laki. Aku laki-laki yang realistis. Banget, cheers. 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 Pas banget nih, teh pucuk harum nemenin syuting. Ini dong, pas banget dong. Seger banget, aus langsung hilang. Mau ngapain aja di rumah, ditemenin teh pucuk harum, lebih seru. Jadi apalagi sayang? Nih lagi ya. Nih, ini ada yang lagi heboh juga nih. Kan kemarin kan kita baru ketemu juga nih dari Lailatul_Syahid. Kak Leslar pembohongan publik bukan? Kayak gitu. Sebenarnya itu gini loh, public figure itu sebenarnya manusia. Iyalah. Tapi kan akhirnya di tempat kita kan Rizky Bilar sama Lesti menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara agama. Ya mungkin yang namanya kita artis nih. Aku misalnya sama kamu kan setiap orang itu pasti punya masalah, punya pemikiran dan pemahaman yang memang kita harus cerna dan kita harus hargai itu. Bisa aja terjadi aku sama kamu. Tiba-tiba sebelum misalnya nih kita mau nikah, kita kebetulan artis, sponsor udah nunggu begini. Tapi masa itu profesional ya, kerja ya? Profesional kerja, oke tanggal sekian ya. Tapi kan misalnya 6 bulan kemudian ya, tapi kan aku sama kamu ya daripada kita berdua zina gini-gini, udah deh gimana kok kita menikah secara agama dulu. Yang tahu ya ini kan urusan ibadahnya aku sama kamu, urusan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ya kadang kan ada juga urusan ya artis itu kan di depan TV, yang di depan TV kan nggak semuanya yang di hadapan publik, nggak semuanya juga tahu dong urusan Dalaman. ibadahnya kita, urusan niatnya kita, ada yang hal yang lebih penting dari itu. Jadi buat aku sih Rizky Bilar sama Lesti yang mereka lakukan itu adalah hak mereka dan tidak bisa kita salahkan, itu pilihannya mereka. Jadi mereka menikah agama, yang namanya orang kalau sudah menikah agama, mau bulan depan hamil, mau 2 bulan hamil, 3 bulan, ya udah sah di mata Allah, mau apa lagi? Ya kan yang jadi pertanyaan kan apakah itu pernikahannya itu jadinya Tidak, itu ya, enggak, tapi kan emang konteksnya gini, juga beda. kalau dia tidak mengakui sampai nanti, Iya. ya mungkin menjadi pembohongan publik. Ini kan akhirnya dia bicara. Iya. Berarti kan dia hanya menunda fakta yang aku bilang tadi. Dia menutupi sampai pada akhirnya di waktu yang tepat dia proklamirkan itu. Tapi kan terlepas dari apapun itu juga bukan berarti menjadikan pribadinya juga Kalau jadi kebohongan berbeda. publik yang jahat, yang merugikan orang lain, ya itu Iya kan sih, nggak merugikan ini kan siapa-siapa. tidak merugikan siapa-siapa. Dapat pahala juga dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Harusnya malah alhamdulillah Ya, gitu. alhamdulillah. Jadi itulah tergantung kita persepsi dan kondisi. Tuh. Ya tapi semuanya balik lagi mungkin ya punya persepsi berbeda-beda kan. Iya. Sebenarnya feeling perempuan itu tahu kok dia bohong, tapi ya biar nggak berantem ya udah iyain aja gitu. Gimana menurut kamu? Kenapa banyak kan kalau yang bohong tuh laki-laki bukan perempuan ya? Bener nggak? Enggak juga. Perempuan itu kalau bohong bisa lebih sadis dari laki-laki. Masa sih? Beneran? Aku emang pernah bohongin kamu. Pernah. Contoh, Apa? lagi ulang tahun aja kalau kamu ngasih surprise, itu nggak pernah tahu kamu bohong. Beneran. Jadi jangan disangka, maksudnya mau laki-laki mau perempuan, sebenarnya potensinya sama. Tapi kan tergantung kita gimana. Tapi kalau perempuan itu sekali-sekalinya bohong, pasti akan jauh lebih rapi daripada laki-laki. Iya sih. Bener kan? Karena pada dasarnya laki-laki itu berani. Laki-laki itu pada dasarnya dia lebih berani. Kalau perempuan itu pada dasarnya, apalagi kan kita orang timur ya. Orang timur kan ya takut diomongin orang begini. Jadi dia lebih akan pintar menutupinya. Kalau laki-laki mah, gue laki-laki emang kenapa? Kan rata-rata begitu. Apapun itu urusannya. Jadi perempuan itu kalau dia sudah berbohong itu pasti akan lebih rapih dan lebih menyakitkan si cowok. Gitu. Iya. Ya aku sih udah siap-siap aja kalau bohong, tenang aja. Aku sih udah santai. Kalau aku bohongin kamu gimana?
Kamu bohongnya masalah apa dulu nih? Ya nggak tahu apa aja. Kalau masalah agama atau masalah yang prinsip, Masalah agama tuh gimana? ya kamu berbohong misalnya, kamu bilangnya ke aku nih agamanya muslim, tiba-tiba kamu pas lihatnya udah berbelok nih misalnya, tanpa, ya aku masih marah dong, aku nggak akan terima. Prinsip. Itu kan prinsip. Tapi kan segala prinsip yang memang gini loh, prinsip yang memang kan ada prinsip dalam hidup, ada prinsip dalam tiang agama nih. Kalau prinsip dalam tiang agama kan kita nggak mungkin dong menentang apa yang memang sudah digariskan gitu. Tapi kalau prinsip hidup kita, nah itu kan kita bisa ngobrol, kita masih bisa ngobrol gitu. Misalnya contoh sama kamu deh, misalnya kamu bohong masalah apa nih, tiba-tiba kamu udah menikah lagi gitu. Kamu cewek gitu. Ya kan nggak boleh dalam agama. Ya, iya dong, bisa aja. Gak bisa. Ya bukan tiba-tiba. Ya namanya juga gila tiba-tiba nih misalnya nih. Gak bisa kan? Iya emang nggak bisa, tapi iya Nggak bisa kan? Iya emang nggak bisa. Nggak sah gitu Ya nggak maksudnya, sah, tapi iya. kan bisa. Ya aku pasti. Misalnya aku punya cowok lagi gitu, nauzubillah gitu. Misalnya udahlah nggak usah nikah lagi lah gitu. Iya, kamu punya cowok lagi. Nauzubillah min Itu dzalik. belum tentu aku marah. Aku akan bertanya sama diri aku sendiri. Kenapa? Aku akan ngobrol sama. Ya udah gitu apa? Ya udah apa? Jangan gitu nggak? Loh, semua cinta sejati itu atau jodoh itu ada 3 nih. Mau bisa diajak beribadah, bisa diajak untuk bertoleransi. Toleransi. Iya, bertoleransi. Tapi kan satunya lagi, aduh aku lupa dia. Jadi gitu. Aku juga Satu lagi apa deh? Kemarin kamu belum ngomong. Satu lagi. Jadi buat aku tuh, ya aku tuh pasti tidak akan pernah merasa pasanganku itu adalah kamu ya. Meskipun orang taunya kamu seperti malaikat, tapi aku nggak mungkin menganggap kamu adalah malaikat. Kamu pun Iya, emang pasti akan, ya namanya manusia ada kesalahan. Ya mau kesalahan itu besar atau kesalahan kecil itu kan tergantung semuanya lagi toleransinya aku. Dimana cerminnya aku akan bersikap gitu loh. Gimana nanti hati dan pikiran aku akan mencoba untuk berdamai. Kalau memang bisa ya oke, kalau enggak ya sudah gitu kan gitu. Tapi aku mah nggak akan pernah marah. Aku mau disakiti mau apa juga nggak perlu marah, karena buat aku nggak perlu pusing. Semuanya kita jalanin aja. Jadi kalau aku tuh mencintai kamu tuh udah tahap yang kelas ikhlas, ngerti nggak? Udah tinggi kelasnya. Jadi ya udah bukan yang emang buat cinta nafsu duniawi gitu, udah enggak. Jadinya udah yang kelasnya udah deh gitu. Ya kita kan udah, ya siapa yang menyangka gitu, alhamdulillah kasih rezeki bagus, kasih ini mau apa lagi, meskipun semua itu hanya titipan ya. Kamu pun hanya titipan, Rafata pun kan hanya titipan. Jadi ya sudah gitu. Nih diputusin dengan alasan akunya terlalu baik. Nggak taunya Itu dia sama klise, yang lain. itu klise. Taunya dia balikan sama, taunya dia pacaran sama yang lain. Nah itu klise. Jadi gimana harusnya? Kalau kita bilang kamu terlalu baik deh, aku nggak bisa sama kamu, berarti itu orang bodoh. Ya dong, udah dapat yang baik, lu kenapa Kan lu harus gitu. ya itu klise gitu. kalau itu laki-laki ngomong gitu, sumpah itu klise. Harusnya ngomongnya gimana yang benar? Kalau udah nggak mau lagi harusnya ngomongnya gimana? Kalau nggak mau lagi, Udah nggak mau lagi, udah nggak bisa lagi gitu, ngomongnya harusnya gimana? diemin aja. Terus? Ya kalau ngomong aja, ngomong yang benar ya. Mungkin kita nggak cocok, kita nggak begini, kita begini. Kayak aku kan sama kamu. Contohnya kalau ya kita begini, ya kurangnya begini. Ya boleh nggak aku begini kan gitu. Iya kan? Kan begitu semuanya kan akhirnya diomongin. Daripada aku berbohong, ya ngomong gitu. Kalau kan gitu kan saya. Iya. Bener nggak? Bener. Bener atau nggak? Bener. Tapi kamu sayang nggak sebenarnya sama aku? Sayangnya sebatas apa nih? Makanya, nih cewek nih gua nih ya serius nih. Nih Gigi nih suka ngomongin, ya udah kamu pokoknya kalau apa-apa tuh ngomong aja sama aku. Yang ngomong gitu ya. Pokoknya kamu ngomong, mau gimana kamu ngomong. Ini ada 2 nih cewek begini nih. Either dia mancing untuk kita berkata jujur, atau emang dia udah ikhlas. Makanya aku bilang sama kamu setiap kali ngomong gitu, kamu pakai ini atau pakai ini, aku bilang. Kalau kamu masih pakai ini, sampai kapanpun nggak akan pernah gue ngomong hal yang memang nggak perlu aku omongin. Tapi kalau kamu pakai ini, aku akan ngomong. Berarti kamu udah ikhlas lillahi ta'ala kan gitu. Bener nggak? Ya. Oh. Jadi hati-hati untuk cowok-cowok. Udah kamu, itu kalau itu ceweknya ada 2 nih. Itu sebenarnya cewek itu bisa bohong juga. Udah, kamu ngomong aja. Apa? Misalnya untuk kita jujur, aku nggak apa-apa. Pas kita udah ngomong, ngamuk kita nih. Wah, itu kan berarti kamu bohong. Itu kan caranya juga, itu bohong untuk mendapatkan. Tapi kan nggak bohong dong itu. Coba nggak bohongnya di mana?
Ya nggak bohong lah. Coba misalnya, sayang, misalnya contoh nih, misal aku nggak pulang, aku pergi nih misalnya party nih, ya kan? Set. Tapi karena aku malas ribut sama kamu, aku bilang aja, jadi aku meeting sampai malam, misal. Terus aku party nih 2-3 hari misalnya. Oh, nah kamu pasti akan curiga, kamu nanya, sayang, nggak apa-apa. Kamu ngomong aja sama aku kalau memang gini. Nah, pas kita ngomong, iya sayang, aku sebenarnya party. Wah, nah, kan kita males tuh. Ya kan? Ya, nah tapi kan aku tanya sama kamu mau dari sini atau di sini. Itu kan contoh hal yang kecil. Bener nggak? Gitu. Kenapa sih kamu speechless ya kalau ngomong sama aku? Ya enggak, jadi gue yang salah. Enggak. Ya ini kamu bagus deh jadi co-host aku. Boleh di sini? Boleh. Ada jadwal nggak? Bisa jadi co-host aku? Bisa. Ya udah kalau gitu nanti kita bahas lagi. Hari ini dia kalah loh. Dia hari ini dia nggak berkutik loh. Jadi intinya nggak, soalnya kan nggak gini. Enggak gini. Karena kan stigma orang tentang bohong di pasangan itu pasti lebih banyak di laki-laki, bener nggak? Nggak, nah bukan salah nggak juga. Iya nggak? Tergantung dong. Stigma aku bilang kan ini pandangan orang secara umum, secara awam. Walaupun sebenarnya nggak kayak gitu. Cuman kan kayak laki-laki tukang bohong gitu. Mana itu perempuan tukang bohongan kan nggak gitu biasanya gitu. Dia tuh laki-laki buaya tuh. Jadi juga banyak. Walaupun nggak kayak gitu, tapi kan stigmanya gitu. Iya, tapi banyak faktor. Laki-laki bohong sama perempuan itu rata-rata apa? Apa? Takut. Kamu takut ribet, sama bukan takut ribet, takut ribut, takut berantem. Coba kalau misalnya enggak, pasti juga kayak aku nih sama kamu nih, misalnya kalau udah sekarang nih, udah tahap-tahap gini kan aku ngomong aja sama kamu. Bener? Iya, jadi jangan bikin intinya untuk para wanita dan istri, jangan bikin suami kamu tuh jadi takut, tapi bikin dia nyaman. Kalau dibikin suami kamu nyaman, wah, suami mah nggak akan macam-macam. Oh gitu? Iya. Oke deh, tuh pesan tips dari Raffi Ahmad. Sangat amat membantu. Terima kasih ya sayangnya. Oke. Sip. Ini buat kamu sih sebenarnya. Bukan buat orang lain. Jadi kamu dari tadi ngomong asal bazar itu bukan buat orang, buat aku. Kalah kamu. Terima kasih guys.